يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjut mulai dari perkataan Syekhul Islam, perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Fa in qulta kaifa tajma'u bainama qarrarta wa baina itsbatil khalqi li ghairillah. Ya. Di sini permasalahan sifat perbuatan al-khalq, yaitu perbuatan menciptakan. Allah Ta'ala khaliq, pencipta. Dia menciptakan. Namun kok dalam beberapa ayat atau hadis ada penetapan bahwasanya makhluk-makhluk atau selain Allah Ta'ala pun juga menciptakan. Ya. Jadi apakah pencipta itu berbilang? Bukan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti manusia pun menciptakan, makhluk pun menciptakan. Apakah ada pencipta selain Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana ditegaskan di sini? Mari kita bahas. Kaifa tajma'u baina ma qarrarta wa baina itsbatil khalqi li ghairillah. Bagaimana engkau mengkompromikan antara apa yang engkau qarrarta, tegaskan, tetapkan, dan antara apa yang tertetapkan bahwa tentang masalah khalq, penciptaan untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti firman Allah di surat Al-Mu'minun ayat 14. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Tabarak, maha suci Allah. Ahsanul khaliqin, sebaik-baik pencipta. Khaliqin di sini jamak, menunjukkan seolah-olah apa? Ada khaliq selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga dalam hadis Nabi riwayat Bukhari Muslim, Allah Ta'ala akan mengatakan kepada para musawwirun, orang-orang yang menggambar makhluk hidup dengan lengkap atau pembuat patung makhluk hidup, ahyu ma khalaqtum. Coba kalian hidupkan apa yang kalian ciptakan. Hidupkanlah ma khalaqtum, apa yang kalian ciptakan. Nah, di sini kan seperti Allah Ta'ala menetapkan bahwasanya kalian telah menciptakan sesuatu, yaitu menciptakan surah, menciptakan gambar dan patung. Jadi seolah ada selain Allah, yaitu pencipta selain Allah Ta'ala. Wa mithlu qawlihi ta'ala fil hadithil qudsi, dan semisal itu juga perkataan Allah Azza wa Jalla dalam hadits qudsi, wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi, dan siapa yang lebih zalim daripada orang yang menciptakan sebagaimana penciptaanku. Gimana nih? Fa kaifa tajma'u baina qawlika anna Allah munfaridun bil khalqi wa baina hadhihi an-nusus. Bagaimana engkau bisa mengkompromikan antara perkataanmu bahwasanya Allah Ta'ala menyendiri dari segi khalq, penciptaan, menciptakan,
dan antara nas-nas ini yang menunjukkan ada pencipta selain Allah, maka kita katakan fal jawabu an yuqal, gini jawabannya, innal khalqa huwal ijad wa hadha khasun billahi ta'ala. Sesungguhnya menciptakan itu adalah ijad, mengadakan sesuatu, mewujudkan sesuatu. Menciptakan adalah mewujudkan sesuatu, dan itu khusus hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Mewujudkan sesuatu yang tadinya tidak ada, itu khusus untuk Allah taala yang bisa melakukannya. Amma tahwilu syai'i min suratin ila ukhra fa innahu laysa bi khalqin haqiqatan. Adapun tahwil syai' min suratin ila ukhra, adapun mengubah sesuatu dari suatu gambaran ke yang lainnya, dari kosong, kanvas kosong, kemudian menjadi gambar, ini tahwilus syai'. Tahwilus syai'. Fa innahu laysa bi khalqin haqiqatan. Sesungguhnya itu bukanlah suatu penciptaan. Bukan, secara hakikatnya itu bukan suatu penciptaan. Iya. Kayak gini nih misalnya. Bisa enggak Allah Subhanahu wa taala mengadakan suatu makhluk tiba-tiba kling gitu, bisa enggak? Bisa lah, gampang lah. Allah taala ala kulli syai'in qadir. Wa dzalika 'ala Allah yasir. Gampang bagi Allah. Manusia bisa enggak? Enggak bisa. Enggak bisa kayak gitu. Tapi manusia bisa apa? Bisa aja dia menggambar dari yang tadi kosong, dia gambar dengan sebab gambar akhirnya terwujud. Sebenarnya menggambar ini, tahwil ini bukanlah apa? Bukanlah khalq, bukanlah menciptakan secara hakikat. Wa in summiya khalqan bi'tibari at-takwini lakinnahu fil waqi'i laysa bi khalqin tam. Meskipun ia mungkinlah itu disebut khalq, menciptakan dari segi takwin, pembentukan, penciptaan dari segi pembentukan, tetapi secara kenyataan itu bukanlah penciptaan yang sempurna, bukan. Ya, antum tahu snowman gak, ikhwan? Snowman, bukan nama spidol, bukan, snowman. Yang snow itu kan salju, bulat terus ada topi, ingat ada mata. Snowman. Taib, itu kan yang buat kan manusia tuh. Apakah itu khalq? Kalau ditinjau dari hakikatnya itu bukan menciptakan, karena itu adalah suatu tahwil, pengubahan. Ya, materinya sudah ada nggak? Udah ada materinya berupa es, salju di mana-mana, terus dia ubah bentuknya. Dia taruh ini, ubah bentuknya. Terus taruh bagian mata pakai apa gitu, pakai kismis atau pakai kurma kali. Ada hidungnya. Ini semua tahwil, bukan khalq. Secara hakikatnya. Kalaupun ia disebut ini adalah menciptakan, maka ini dari segi apa? Irtikab atau takwin, dari segi pembentukan saja, menciptakan, membentukkan. Kreativitas. Tapi create itu juga ini sama seperti khalq, menciptakan, create, menciptakan. Lakin fil waqi', kenyataannya laisa bi khalqin tam, bukanlah suatu penciptaan yang sempurna, karena dia melakukannya itu dengan materi yang sudah tersedia. Plek gitu. Ya. Begitu. Jadi bukan ibtidaan, melainkan dia hanya mentahwil, mengubah saja. Dari yang tadinya flat, hanya salju, dia kemudian bentuk-bentuk. Famathalan. Beda. Membuat lebih umum daripada menciptakan. Karena membuat bisa gini nih. Buatin sop ayam dong. Soto ayam, membuat. Buatin sop ayam dong. Tapi apakah kita bilang ke dia, tolong ciptakan sop ayam buat? Ya. Antum pesen ricis, misalnya Pak, ricis Pak ya. Kasirnya, mau apa Pak? Paket promo Pak, paket apa? Paket hemat Pak, paket. Tolong ciptakan saya ayam pahanya doang, tapi yang level 3 terusnya.
Tuh kan jadi lapar kan? Ya kan? Apakah dengan bahasa khalq, ciptakan? Enggak. Tapi di sini ada tahwil enggak? Tahwil. Materinya sudah ada. Itu manusia bisa begitu. Kalaupun disebut itu adalah menciptakan, maka katakanlah itu hanya menciptakan tapi ghairu tam, tidak sempurna penciptaannya. Karena udah ada materinya dan ya nggak bisa cuman gitu doang bisanya manusia mah. Contoh, hadzal najjaru sana'a min al-khashabi baban. Najjar itu tukang kayu. Membuat sana'a. Membuat baban, satu pintu. Terbuat dari khashab, kayu. Fayuqal, maka dikatakan khalaqa baban. Dia telah menciptakan satu pintu. Lakin maddata hadhihi sina'ati alladhi khalaqaha huwa Allah. Tapi materi pintu tersebut siapa yang menciptakan materinya? Allah. Faham enggak? Manusia itu ketika mengadakan sesuatu tidak mungkin dia mengadakan secara sempurna, melainkan pasti berasal dari materi yang sudah ada sebelumnya. Gimana bisa paham? Tolong ciptakan buat saya kue bolu. Oke, ciptakan. Tapi materi adonannya kayak apa? Materinya apa? Putra apa materi? Telur, tepung, mentega apa ya? Seledri, kemangi, enggak. Pecel jadi. Itu semua materi sudah ada dan Allah yang menciptakan. Jadi dari apa yang telah Allah ciptakan dari materi yang terkumpul itu Allah ciptakan baru ditahwil, diubah oleh dia, ditarkib, ditakwin. Maka kalaupun ini disebut khalaqa, yaitu menciptakan, maka maksudnya di sini adalah tetap kawana, yaitu menggabungkan, mengubah, bukan menciptakan dari yang awalnya tidak ada. La yastati'un nasu kulluhum mahma balaghu fil qudrah an yakhluqu 'uda arak abadan. Tidak mungkin ada seorang misal sampai kapanpun sehebat apapun dia menciptakan kayu jati, nggak mungkin. Coba dong ciptakan buat saya kayu jati, nggak bakal bisa, yakin. Wala an yakhluqu dzurrah, bahkan debu kecil aja nggak bisa dia ciptakan. Atau zubab, lalat, nggak bisa dia ciptakan. Nggak mungkin dengan detail seperti itu. Lalat itu makhluk yang masya Allah, makhluk yang detail sekali, matanya itu sampai punya ribuan retina atau misalnya. Ya, masya Allah, nggak bisa manusia itu bikin. Wastami' ila qaulillahi azza wa jalla. Coba dengar perkataan Allah azza wa jalla. Ya ayuhan nas, duriba mathalun fastami'u lah. Wahai orang sekalian, manusia sekalian, ini ada permisalan dibuat, maka simaklah ia. Innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dzubaba walau ijtama'u lah. Sesungguhnya yang kalian doa, yang kalian doakan padanya, yaitu kalian sembah selain Allah, itu dia tuh nggak bisa menciptakan zubab, lalat. Walaupun sesembah-sembah kalian itu ngumpul semua, nggak bisa ciptain zubab. Kalaupun mati juga nggak bisa dia untuk menghidupkan zubab itu lagi. Du'ufat talib wal matlub, maka orang yang minta dan yang diminta itu sama-sama lemah. Kalau talib, peminta, pendoa, dengan yang didoakan atau yang disembah itu sama-sama dhaif, ngapain kalian bersikukuh untuk berbuat syirik? Taib, di sini alladzina, innal ladzina tad'una min dunillah. Alladzina ismun mausul yashmalu kulla ma yud'a min dunillahi min syajar wa hajar wa bashar wa malak wa ghairihi. Innal ladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya yang atau pihak-pihak yang kalian sekutukan Allah Ta'ala terhadap mereka, dengan mereka, itu termasuk syajar ya, pohon, hajar ya, bashar ya, malak ya. Masya Allah, syajar, pohon,
Sepengalaman anak, dukun itu kadang-kadang atau biasanya dukun itu punya anggapan terhadap pohon tertentu. Ya. Mereka menggantungkan dan menaruh foto-foto yang mau disantet atau dipelet di pohon yang mereka sembah. Padahal pohon itu apa? Lan yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Walaupun semua pohon itu berkumpul, nggak bisa menciptakan dzubab sekalipun. Lawal alat. Walau in farada kullu wahid min dzalika lakana ajzuhu min babi aula. Kalau misalnya satu saja nggak berkumpul, satu saja berusaha menciptakan lalat, maka ketidakmampuan itu lebih tidak mampu lagi. Ya. Wa in yaslubhum adh-dhubab syai'a la yastanqidhuhu min. Qal hatta alladhina yud'una min dunillah law salabahum adh-dhubab syai'an mastata'u an yastanqidhuhu min hadha adh-dhubab dha'if. Misalnya kalaupun dzubab ini masuk misalnya ke telinga mereka atau apapun ya, memberi madarat pada mereka, mereka sendiri belum tentu bisa menghindari madarat dari dzubab tersebut. Misalnya walau waqa'a dzubabu ala aqwa malikin fil ard wa massa min tayyibihi atau min tayyibihi la yastati'u hadha al-malik an yastakhrij at-tayyib min hadha ad-dhubab atau tayyib ya. Wa kadzalika law waqa'a ala ta'amihi fa idzan Allahu huwal khaliq wahdah. Jadi apapun misalnya dilakukan oleh lalat ini kemudian makan sesuatu dari makanan antum nggak bisa mengeluarkannya. Ya. Fa in qulta kaifa tajma'u baina qawlika inna Allah munfaridun bil mulk atau bil milk wa baina itsbatil milk lil makhluqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kata kita sesungguhnya Allah taala menyendiri dari segi kepemilikan milk. Dan juga di sini bahwa makhluk juga memiliki kepemilikan, maka di sini ada sifat yang setara atau sifat yang namanya itu sama, yaitu milk, memiliki ya. Seperti firman Allah ma malaktum mafatihah, atau apakah kalian atau apa yang kalian miliki dari kunci-kuncinya, atau juga sini illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, diperbolehkan untuk berjima kepada pasangan-pasangan mereka atau yang memiliki aiman, sumpah terhadap mereka itu budak-budak. Maka bagaimana kok manusia juga malik, raja memiliki, dan Allah Ta'ala juga malik? Maka jawabannya adalah jam'a bainahuma min wajhain. Komprominya ada dua sisi. Al-awwal, yang pertama, anna milkal insani lisyai'i laisa 'amman syamilan. Sesungguhnya kepemilikan manusia akan sesuatu itu tidak umum, tidak syamil, tidak mencakup segala hal. Li'annani amliku ma tahta yadi. Sesungguhnya saya memiliki apa yang ada di bawah kekuasaan saya, dan wala amliku ma tahta yadik, dan tidak memiliki apa yang di bawah kekuasaanmu. Contoh, misalnya rumah ini kontrakan. Apakah rumah ini milik Ana? Bukan kan? Bukan. Kalau bukan milik Ana, ngapain Ana tinggal di sini? Gitu. Bait ini, rumah ini bukan milik Ana, tapi manfaat dari bait ini milik Ana. Karena Ana melakukan ijarah, misalnya sewa manfaat. Manfaat itu bisa disewa. Kayak antum. Misalnya mengaji antum untuk kameramen, manfaat itu, jasa ya. Itu bisa. Ya, kepemilikan Ana di rumah ini adalah kepemilikan terbatas, yaitu hanya manfaat, dan itu pun dibatasi. Enggak semua manfaat yang Ana pengenin itu bisa dilakukan di rumah ini. Contoh,
Ana mau bikin AC di ruang tamu, tapi nggak ada tempat ini. Ana harus minta izin kepada pemilik rumah. Nggak boleh Ana kemudian serampangan bikin AC serampangan di ruang tamu yang tidak ada space available-nya. Oke? Kemudian misal lain. Ana mau ganti ubin depan. Ganti ubin depan. Pakai apa? Pakai tanah. Biar nanti pakai karpet aja untuk duduknya. Kira-kira gimana? Nggak bisa. Ya, karena Anda bukan malik terhadap rumah ini. Anda hanya malik dalam segi manfaat rumah ini saja. Begitu. Kemudian misalnya ini rumah kontrakan, Anda jual kontrakan ini. Ya nggak bisa. Putra antum kan punya rumah kontrakan. Anda jual rumah kontrakan antum. Ya nggak bisa, walaupun Anda ustaz antum. Iya. Jadi ghairu tam. Kalau misalnya manusia, kalau misalnya malik untuk Allah Azza wa Jalla, mulkullah asmal wa awsa' wa huwa malikun tam. Lebih luas, lebih mencakup, dan Allah Ta'ala adalah raja yang sempurna, pemilik yang sempurna. Athani, yang kedua, alasan kedua atau jawaban kedua, anna mulki li hadha syai' laisa mulkan haqiqiyan atasarrafu fihi kama asya' wa innama atasarrafu fihi kama amara asy-syara'. Kepemilikan saya akan suatu hal itu bukan berarti kepemilikan secara hakiki yang aku itu boleh melakukan apapun dengannya, tetapi aku hanya melakukan apa yang aku miliki sebagaimana sesuai dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Iya. Kama adina al-malik al-haqiqi, sebagaimana diizinkan oleh Allah Ta'ala sebagai malik yang hakiki, yaitu Allah. Nah, contoh, lau bi'tu dirhaman bidirhamain lam amlik dzalika wa la yahillu li fa idzan mulki qasir. Misalnya sarf, akad sarf. Ana punya 1 dirham, antum punya 2 dirham. Ayo, ana jual 1 dirham ini untuk 2 dirham itu. Maka ini haram, enggak boleh. Apakah ini milik saya? Iya, milik saya. Ini milik kamu? Iya, milik masing-masing. Tapi ketika udah terjadi ini tidak bisa memiliki karena haram. Kenapa? Karena pemilik aslinya tidak mengizinkan itu menjadi miliknya. Iya, berarti kepemilikan kita itu qasir. Fa idzan mulki qasir wa aidan la amliku fihi syai'an min an-nahiyati al-qadariyah li'anna at-tasarrufa lillah fala astati'u an naqula li 'abdil marid ibra fa yabra. Enggak bisa saya bilang kepada budakku ya yang sakit, sembuhlah kamu. Wah, sembuh tiba-tiba. Enggak bisa. Wala astati'u an aqula li 'abdi as-sahih as-sahih imrad fayamrad. Ya, enggak bisa saya bilang kepada orang yang lagi sehat kemudian ya, sakitlah kamu, langsung sakit. Enggak bisa. Berarti kan walaupun kita punya budak itu, kita punya uang itu, tapi tasarruf kita, perlakuan kita itu nggak bisa sempurna terhadapnya. Ada hal-hal yang tidak memungkinkan. Ya, seandainya sempurna kepemilikan kita padanya, maka kalau kita suruh sakit, sakitlah dia. Matilah dia. Lakinna tasarruf al-haqiqiyya lillah. Ya, sikap dan tasarruf secara hakikat adalah milik Allah. Falau qala lahu ibra bara'a. Kalau Allah katakan kepada orang sakit itu, sembuhlah kamu, sembuh. Allah katakan imrad, marid. Ya, dia akan sakit kalau misalnya Allah yang katakan sakitlah kamu. Fa idzan la amliku tasarrufa al-mutlaq syar'an wala qadra. Ya, kalau gitu aku tidak memiliki tasarruf secara mutlak baik syara' ataupun secara takdir. Karena itu semua tasarruf mutlak itu milik Allah Azza wa Jalla. Kemudian famulki huna qasirun min haitsu tasarruf. Kepemilikanku itu qasir, terbatas, pendek dari segi apa? Tasarruf, yaitu perbuatan aku terhadap hal yang aku miliki ini. Wa qasirun min haitsu syumulul umum, dan juga pendek dari segi pencakupan dan juga keumuman. Wa bidzalika yatabayyanu lana kaifa kana infiradu Allahi bil mulk. Dengan inilah kita tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyendiri dari segi kerajaan, dari segi kepemilikan. Wa amma tadbir, adapun dalam masalah pengaturan, settingan terhadap semesta alam dari rinciannya dan globalnya. Falil insani tadbir,
Manusia juga punya tadbir, manusia juga bisa mengelola. Walakin naqul, tapi kita katakan hadza tadbir qasir. Pengelolaan manusia, manajemen manusia itu juga qasir, lemah, pendek. Kal wajhaini sabiqaini fil mulk. Sebagaimana sebelumnya kita bahas, laisa kullu syai'in amlaku tadbir fi wa innama amlaku tadbiri ma kana tahta hizati wa mulki wa kadzalika la amliku tadbirihi. Jadi gini, tidak segala hal yang aku miliki itu aku bisa men-settingnya, nggak semuanya. Ya, kalau memang aku punya skill kadang bisa, seperti komputer. Antum punya laptop, antum atur setting laptop itu, ternyata nggak bisa, karena antum bukan ahlinya. Ini berarti walaupun antum memilikinya, antum nggak bisa ngatur dia. Antum punya istri, bini, tapi susah, binal, ini dong, jalang dong. Ya, antum atur supaya keluar pakai jilbab, nggak mau dia. Padahal antum memiliki dia. Inilah manusia, memiliki sesuatu. Manusia memiliki sesuatu tidak melazimkan dia bisa mengaturnya. Kalaupun dia bisa mengaturnya, maka pengaturan tersebut pastilah pengaturan pendek. Enggak segala hal tentangnya diatur oleh dia, enggak. Ya. Kemudian wakadzalika la amliku tadbirahu illa ala wifqi syar'i alladhi abaha li hadzal tadbir. Jadi hanya diperbolehkan ketika menguasai sesuatu, mentadbir, mengatur sesuatu, itu harus sesuai dengan syariat Allah, tidak boleh melanggarnya. Ya wahina idzin yatabayyanu anna qawlana inna Allah munfaridun bil khalqi wal mulki wat tadbir ka kulliyatun 'ammatun mutlaqah la yustathna minha shay' lianna kulla ma awradnahu la yu'aridu ma thabata lillahi min dhalik. Jadi ala kulli hal ikhwan, di sini Allah Subhanahu wa taala menyendiri dari segi penciptaan, kepemilikan dan juga pengaturan. Sebenarnya manusia walaupun bisa mengadakan sesuatu, tapi hakikatnya manusia itu mentahwil sesuatu, bukan mengadakan dari yang tidak ada jadi tiba-tiba ada, enggak. Bahkan jin pun ketika antum melihat jin dia menampakkan diri, itu ada fasenya, ada tahapnya, mulai dari bayangan-bayangan dulu seperti itu. Enggak ujuk-ujuk tiba-tiba pleng datang itu, enggak. Tapi ada tahwilnya. Itulah makhluk. Ya. Taib. Kemudian kepemilikan milik Allah Azza wa Jalla, semua milik Allah secara mutlak, dan tadbir semua aturan dari Allah Azza wa Jalla. Ya, mungkin kita cukup sampai sini aja untuk kajian pagi ini. Semoga kajian yang bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.